الدين ويعلمنا التوحيد بهدينا إلى سبيل الجديد وعلى قلوبنا ما حفظ وعلى قلوب عباده الصالحين أن الله يتقبل من الجميع ويبنى على دين الإسلام ويميتنا على الدين والآخرة أن يسمعنا بالتوبة لمن هو رسول صلى الله عليه وسلم ويشهد بلغة الناس وصالح من بارك علينا في دين من الآخرة إلى حاضرة النبي الفاتحة ولا في شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi wa saddid lisani. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ta'lim wa ta'allum wa nafa' wa intifa' wa mudhakkara wa tadhkir wa ifada wa istifada laqad ziyada masuk kitabillah sunnah rasulih wa dalala ala al-huda kutiba wa jalla radati wa qurubi wa zawadihi subhanahu wa ta'ala wa syekh al-malik rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Dan setengah daripada yang menguatkan bersifat dengan raja itu yaitu firman Allah Ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Kata olehmu ya Muhammad bahwasanya Allah Ta'ala berfirman bagi hambanya, hai segala hambaku yang berlebih-lebih mereka itu atas diri mereka itu di dalam berbuat maksiat, jangan putus asa kamu daripada mengharap akan rahmat Allah Ta'ala. Bahwasanya Allah Ta'ala itu mengampuni akan segala dosa jikalau kamu taubat daripada segala dosa itu. Dan lagi firman Allah Ta'ala wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardh. Dan adalah segala malaikat itu mengucap tasbih dengan memuji Tuhan mereka itu dan mengucap istighfar mereka itu bagi orang yang di dalam bumi. Dan setengah daripada yang menguatkan bersifat dengan raja itu sabda Nabi SAW, ummati ummatun marhumah la adaba 'alaiha fil akhirah anjalallahu yaqabaha fid dunya az-zalazil wal fitan fa idza kana qiyamah dufi'a ila kulli rajulin min ummati rajulun min ahli kitab faqila hadza fida'uka minan nar. Umatku itu yaitu umat yang diberi rahmat akan dia, tiada siksa atasnya di dalam akhirat, padahal disegerakan Allah Ta'ala akan siksanya itu di dalam dunia ini. Gempa bumi yang menyusahkan dia dan fitnah yang didapatnya akan dia. Maka apabila ada di dalam hari kiamat, maka diberikan kepada tiap-tiap seorang laki-laki daripada umatku itu akan seorang laki-laki daripada kafir ahli kitab, maka dikata baginya, inilah tebusanmu daripada api neraka. Dan Nabi sabda Nabi SAW, al-qawma min fayhi jahannam wa yahudul mu'minin minan nar. Demam itu yaitu daripada hangat api neraka jahannam, dan yaitu bahagian bagi orang yang mukmin daripada neraka yang disegerakan Allah Ta'ala di dunia. Orang penyakit demam dari sini itu adalah daripada hangatnya api neraka. Jadi orang demam itu di sini itu disegerakan kalau ada kafaratul dzunub, menghapus dosa orang mukmin dengan demam tadi, itu Allah hapuskan, Allah segerakan azabnya di dunia, jadi di akhirat enak ada dapat azab lagi. Dan lagi sabda Nabi SAW, hayati khairun lakum wa mauti khairun lakum, amma hayati fa asunnu lakum sunnah wa syara'i'ah, wa amma mauti fa inna amalakum tu'radu alayya, fa ma ra'aitu minha hasanatin hamidullah alayhi, wa ma ra'aitu minha sayyi'atin istaghfarallahu ta'ala lakum. Hidupku itu terlebih baik bagi kamu dan matiku itu terlebih baik juga bagi kamu. Adapun hidupku yang terlebih baik bagi kamu itu maka yaitu aku ajari bagi kamu segala jalan berbuat ibadah, dan aku nyatakan bagi kamu segala amal syariat. Dan adapun matiku yang terlebih baik bagi kamu itu maka yaitu bahwa segala amal kamu didatangkan atasku
maka barang yang aku lihat daripadanya akan kebajikan, maka aku mengucap alhamdulillah atasnya. Dan barang yang aku lihat daripadanya akan kejahatan, maka aku mintakan ampun akan Allah Ta'ala. Jadi setiap amal umat sibil, Nabi ini ditampaikan, diperlihatkan. Nah, Rasulullah yang aku jadi menyambut hikam yang dulu nih. Aku meninggal wafat menyambut hikam berdahulu di alam kubur. Seandainya hikam amal apa aja aku dilihat akan. Maka apabila aku melihat ribuan hikam itu beramal soleh, aku senang, aku mengucap alhamdulillah. Tapi aku apabila melihat ribuan hikam itu berbuat maksiat, aku tetap meminta akan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nabal 'abdu dzanban fastaghfirullah yaqulullah ta'ala li malaikatihi unzuru ila 'abdi adnaba dzanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzunuba wa ya'khudhu bi dzanbi usyhidukum anni qad ghafartu lahu." Apabila berbuat dosa seseorang hamba akan beberapa dosa, maka meminta ampun ia akan Allah Ta'ala. Niscaya berfirman ia bagi malaikatnya, "Tilik olehmu kepada hambaku yang berbuat dosa." Maka mengetahui ia bahwa baginya itu Tuhan yang mengampuni akan segala dosa itu apabila ia taubat. Maka aku persaksikan akan kamu sekalian bahwasanya aku telah mengampuni baginya. Dan firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, "Law adnabal 'abdu hatta yablugha dhulubuhu 'anana sama, ghafartu lahu mastaghfarani wa rajani." Jikalau berbuat dosa seorang hamba sampai dosanya itu ke atas awan langit, niscaya aku ampuni akan dia selama ia meminta ampun akan daku dan mengharap ia akan daku. Dan Nabi firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, "Lau laqiyani 'abdun bi qarabil ardi dhunuban laqitu bi qarabil ardi maghfiratan." Jikalau mendapati akan daku oleh hambaku dengan dosa yang memenuhi akan bumi, maka taubat dia daripada dosanya, niscaya aku dapati akan dia dengan sepenuh bumi ini, dengan sepenuh bumi itu akan keampunan. Dan Nabi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaka la yarfa'ul qalam 'anil 'abdi idza adnaba sita sa'atin. Fa in taba wa istaghfara lam yaktubhu alaih wa illa katabaha sayyi'ah. Wa fil lafdhin akhar fa idza kataba alaihi wa 'amila hasanatan qala sahibul yakin li sahibi shimal qala sahibul yamin li sahibi shimal wa huwa amirun alaih alqiha bi sayyi'ah hatta alqiya min hasanati wahidah min tabi'il ashar wa arfa'a lahu isha hasanatin fatulqa anhu hadhihi sayyi'ah." Bahwasanya malaikat itu mengangkatkan dia akan kalam daripada seseorang hamba apabila ia mengerjakan dosa sekira-kira 6 saat, 6 jam. Maka jikalau taubat dia dan meminta ampun akan Allah Ta'ala, niscaya tidak disuratkan kejahatannya itu. Nah, jadi orang bermaksiat di dalam hadisnya dinyatakan dulu 6 jam hanya dicatat oleh malaikat bahwa ini itu bermaksiat. Apabila sebelum 6 jam itu inya bertaubat, maka kada jadi ditulis di catatan amal, kada jadi ditulis bahwa inya itu berbuat maksiat. Niscaya tidak disuratkan kejahatan itu dan meminta ampun. Akhirnya maka apabila menyuratkan malaikat itu akan kejahatan itu lalu berbuat dia akan kebajikan, maka berkata malaikat yang di kanan itu bagi taulannya malaikat yang di kiri itu, pada dia jadi ketua atasnya, jatuhkan oleh melakukan kejahatan itu daripada suratannya itu hingga aku jatuhkan daripada gandaan kebajikan yang 10 itu 1 kebajikan. Dan setelah itu aku angkatkan baginya 9 kebajikannya yang masih baki, yang masih tertinggal. Maka menjatuhkan ia akan kejahatan yang diperbuatnya itu daripada suratannya itu. Dan kata Anas radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza adnaba al-'abdu damban kutiba alaihi." Qala Arabi wa in tab'ahu qala muhi'anhu. Qala fa in 'ada qala Nabi sallallahu yuqtab alaihi. Qala al-Arabi fa in taba qala muhi'a minhu sahifatuhu min sahifatihi. Qala ila amata qala ila ayyastaghfirullah wa yatuba ila Allah azza wa jalla inna Allah la yamallu minal maghfirah hatta yamalla al-'abdu minal istighfar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila berbuat dosa seorang hamba Allah Ta'ala akan dosa,
niscaya di surat atasnya ditulis bahwanya berbuat dosa. Tapi menurut hadis yang lain 6 jam aja dituliskan. Dikatakan dulu diberikan kelonggaran ya, kalau ini minta ampun kada jadi ditulis. Maka berkata seorang Arab Badawi, maka jika ia taubat maka sabda Nabi, jika ia taubat saya dihapuskan dosanya yang disuratkan itu. Maka berkata pula Arabi Badawi itu, maka jika ia kembali kepada berbuat dosa itu betapa halnya, menyuruh pulang ya Pak, akun harus tidak. Maka sabda Nabi, jika ia kembali kepada berbuat dosa itu bisa disuratkannya pula atasnya. Ditulis ulang kembali dihapus kelak. Ini ditulis ulang, tulisan membahasa belum nih. Jika ia kembali kepada berbuat dosa itu bisa disuratkan pula atasnya. Maka berkata pula Arabi Badawi, maka jika ia taubat daripada dosanya itu betapa halnya, menyebut taubat pulang kayak apa? Maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika ia taubat daripada dosanya, ini saya dihapuskan daripada suratannya itu. Maka berkata Arabi Badawi itu, hingga manakala daripada pekerjaan yang dimiliki sampai kapan diampuni dosa itu? Sampai apabila? Maka sabdanya Nabi, hingga mengucap istighfar dan taubat dia kepada Allah Ta'ala, karena bahwasanya Allah Ta'ala tiada segan atau tiada bosan daripada mengampuni akan dosa hambanya yang taubat itu, hingga segan hambanya itu daripada mengucap istighfar. Kecuali jangan tak lagi minta ampun, hanya Tuhan kada mengampuni juga. Ada muyak Tuhan nih, mengampuni dosa orang-orang yang berbuat dosa selama ia mau beristighfar diampun. Maka apabila mencinta seorang hamba akan berbuat kebajikan, saya menyurat oleh malaikat yang di kanan akan kebajikan itu. Maka jika berbuat kebajikan itu, niscaya menyurat dia 10 kebajikan. Jika mencita-cita adalah mencita-cita hendak berbuat kebaikan, sudah dicatat sudah 1 kebaikan. Maka jika ia berbuat kebajikan itu, niscaya di surat ditulis 10 kebajikan. Kemudian memberi ganda oleh Allah Ta'ala kebajikannya itu hingga 700 gandanya, tergantung hatinya, keadaannya, waktu beramal tadi. Ada yang 10, ada yang 70, ada yang 700, ada yang lebih. Dilipat gandakan amalnya. Dan apabila mencita-cita seseorang hamba itu dengan berbuat kejahatan, hendak di hati mencita-cita berbuat maksiat, ini saya tiada disurat oleh malaikat yang mikiri akan suratan atasnya. Ada ditulis oleh malaikat memikiri. Maka jika memperbuat dia akan kejahatan, ini saya menyurat di atasnya akan 1 kejahatan juga. 1 aja nanti ditulis. Kalau nang kebaikan dari 10, belum menggawi sudah dapat 1. Kalau maksiat sudah digawinya tetap ditulis 1. Dan dia menyurat pula bahwa di belakang itu masih tersedia sebaik kemaafan Allah Ta'ala Azza wa Jalla bagi kejahatannya itu. Dan adalah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, lalu dia berkata, ya Rasulullah, inni la asumu illa syahra la azidu alaih, wa la usalli illa al-khamsa wa la azidu alaiha. Walaysa lillah fi malin sadaqatun wala hajjun wala tatawun aina ana kita itu. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am ma'i idza hafidha qalbak min ithnain al-ghil wal hasad wa lisanaka min ithnain al-ghibah wal kadhib wa 'ainayka min ithnain an-nadhar ila ma haramallah wa an tazdari bima musliman dakhalta ma'i al-jannah ala rahatayya atayn. Ya Rasulullah, jadi seorang laki-laki yang bertakun menurut Nabi. Ya Rasulullah, bahwasanya aku tiada puasa melainkan akan sebulan Ramadan juga. Padahal tiada aku lebih atas. Dulunya puasa wajib saja. Ramadan aja langsung sunat kada kau menggawi. Dan tiada aku sembahyang melainkan fardu yang 5 waktu aja, yang wajibnya 12 sembahyang. Kada langsung sunat kada tergawi juga. Padahal tiada aku lebih atasnya. Dan tiada bagi Allah Ta'ala dalam hartaku sedekah yang wajib. Ulun ini kan ada 2 duit yang sedekahkan senyukup ulun aja. Dan tiada bagi Allah Ta'ala atasku haji yang fardu, itulah haji kada kawa. Dan tiada aku mengerjakan suatu ibadah yang sunnah, maka kemana aku apabila aku mati? Nah, menurut ulun mati, kena kemana ulun ini?
Hendakannya di mana? Nyaman kah, sakit kah? Maka tertawa Nabi SAW, tersenyum Nabi mendengar sahabat takut itu. Dan bersabda ia Nabi, bahkan engkau sertaku di dalam surga. Ikam kena bakawan aku dalam surga ujar Nabi, jikalau engkau memeliharakan hatimu dari dua perkara. Ini ikam tetap bersama aku dalam surga asal ikam jaga hati ikam dari dua macam ini, yaitu engkau peliharakan daripada bersakit-sakitan hati dengan manusia dan daripada dengki akan manusia. Al-ghil itu pada ketujuh wal hasad, dengki ke orang. Pelihara hati itu di sini ikam kawan aku tuh dalam surga. Biar ikam nang wajib-wajibnya jadi ibadah. Dan lagi engkau peliharakan lidahmu daripada dua perkara pula, yaitu daripada mengumpat, menghibah orang, dan daripada berdusta. Lisan untung dijaga daripada menghibah dan berdusta. Dan engkau peliharakan matamu daripada dua perkara, yaitu daripada melihat kepada barang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, daripada menghina orang muslim dengan dua matamu, dan daripada menghina orang yang muslim dengan dua matamu, memandang dengan meremehkan orang lah. Maka jikalau engkau peliharakan sekalian yang tersebut itu, niscaya engkau masuk sertaku ke dalam surga atas tanggungan dua telapak tanganku ini. Kau memang jamin ke Nabi jika kena kawan aku dalam surga. Dan lagi bertanya seseorang Arab Badawi bagi Nabi SAW dengan katanya, ya Rasulullah, man yali hisabal khalqi yawmal qiyamah? Qala Allah tabaraka wa ta'ala, qala bi nafsi. Qala na'am, fatasabassal Arabi. Qala alaihi salatu wassalam, mimma dhahika ya Arabi? Qala innal karim idza qadara afa wa idza hasaba samaha. Faqala salatu sadaqa al-Arabi wa la karima akramu min Allah wa la akramul akram wa huwa akramul akramin. Tsumma qala faqahal Arabi. Artinya, ya Rasulullah, siapa yang mempunyai perintah menghisab akan segala makhluk pada hari kiamat nanti? Maka sabda Nabi, Allah Ta'ala yang mempunyai perintah akan menghisab hambanya pada hari kiamat. Tuhan kita menghisab itu, Tuhan kita menyuruh kita menyuruh para malaikat untuk menghisab akan hamba-hambanya. Ditakuni, dilung catatan amal, di mizan, dihisab. Siapa yang menyuruh Allah? Maka berkata orang Arabi Badawi itu, ya Rasulullah, ia sendirikah? Maka sabdanya Nabi, berkat Nabi. Maka tertawa orang Arab Badawi itu. Maka sabda Nabi SAW, mengapa engkau tertawa hai orang Arab Badawi? Maka sembahnya, Allah Ta'ala itu Tuhan yang bersifat dengan karim, yakni mulia. Maka apabila Allah yang mulia itu kuasa, ia menyiksa, niscaya memaafkan ia akan orang yang berdosa. Dan apabila menghisab ia, niscaya memudahkan ia akan hisab itu. Maka sabda Nabi SAW, telah benar orang Arab Badawi itu. Telah benar orang Arab Badawi ini, maka tiada yang lebih murah daripada Allah Ta'ala, dan yaitu dia yang terlebih murah daripada segala orang yang murah. Maka bersabda ia pula, telah mengetahui orang Arab Badawi itu akan ilmu fiqih. Orang ini orang paham, dia dapat ujian Nabi ini. Paham ini sekalinya orang Arab ini. Dan lagi sabda Nabi SAW, kalau Allah Ta'ala, inna rahmati taglibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan akan murkaku. Yakni rahmat Allah kepada orang yang mukmin itu terlebih banyak daripada murkanya. Allahu a'lam. Aslul fi bayani da'il ladzi yajlibul khaufa. Ini suatu pasal ada menyatakan obat yang membawa kepada takut akan Allah Ta'ala. Supaya orang nih resep, untuk supaya kita nih khauf di hati, takutan lawan Tuhan. Kayak apa obatnya, resepnya apa? Ketahui oleh bahwasanya khauf dan raja keduanya itu maqam bagi orang yang khauf tadi yang baru menjalani tarekah dan ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Maka apabila telah sampai kepada maqam orang yang arifin, maka itu naik dia kepada maqam mahabbatillahi Ta'ala. Maka pada ketika itu tiada berkehendak dia kepada obat yang membawa kepada takut, karena semata-mata ketika itu beserta akan sekalian perbuatannya dan kelakuannya itu kepada Allah Ta'ala.
karena ia melihat dengan mata hatinya akan hal Allah Ta'ala yang mutlak, yakni elok Allah Ta'ala semata-mata, yang tiada baginya seumpamanya dengan segala yang baru ini. Dan ketika itu sampailah ia kepada martabat auliyaillah yang tersebut di dalam firman-Nya, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya bahwa aulia Allah Ta'ala itu tiada takut atas mereka itu daripada sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala, dan tiada mereka itu duka cita daripada suatu karena hati mereka telah tetap kepada mahabbatillah dan makrifat akan Dia. Hatinya tetap cinta kepada Allah dan orang ini makrifat kepada Allah. Seperti firman Allah Ta'ala, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, sesungguhnya dengan sebab membanyakkan zikir Allah Ta'ala itu tetap hati kepada kasih akan Allah Ta'ala dan kepada ma'rifatullah Ta'ala. Dan dengan sebab inilah maka menyuruh masyayikh yang mursyid akan murid mereka itu membanyakkan zikrullah Ta'ala pada siang hari dan malam di dalam segala kelakuannya, seperti firman Allah Ta'ala, Udhkurullaha katsiran udhkurullah dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Sebut olehmu akan Allah Ta'ala itu dengan sebutan yang banyak, dan ucap olehmu akan tasbih pada pagi-pagi dan petang-petang. Dan kata setengah masyayikh rahimahullah, man ahabballah aksara min dzikri, barang siapa kasih akan Allah Ta'ala niscaya banyak ingatnya kepada Allah. Dan apabila sampai orang yang saling itu kepada maqam mahabbatillah Ta'ala, maka yaitu naik dia daripada maqam khauf dan raja kepada qabun dan basqun, yakni digantikan oleh Allah Ta'ala khaufnya dengan qabd, dan kepada maqam ma'rifatullah Ta'ala maka digantikan oleh Allah Ta'ala qabd itu dengan haibah, dan digantikan basq itu dengan al-unsu. Demikianlah disebutkan oleh Al-Arif billah Syekh Qasim Al-Alabi rahimahullah Ta'ala dalam Siyar Suluk ila khidmati Malikul Muluk dengan katanya, al-qabdu wal basqu halatani rasulani lisalik al-mutawasit fi tariq kama anna al-khawfa wal raja' lil mubtadi. Al-qabdu wal basqu yaridani ala qalbil 'arif bi ghairi sababin. Qabd dan basq itu, qabd itu hati arai, basq qabd dan basq itu hati senang, arai terus gembira terus ini. Qabd itu tadi merenungi kesalahan, hati itu nak berpikir aja mengingat kesalahan, diganti naik. Ya kalau khauf tadi ini tadi lalu dinaikkan khauf dan qabd dan basq. Qabdi dan basqiyun ini istilah di dalam ilmu tasawuf, yaitu dua hal yang di dalam hati yang hasil keduanya itu bagi orang yang permulaan menjalani tarekat ahli sufi, maka adalah makna qabd dan basq itu kelakuan yang datang di dalam hati orang yang arif, yang mahabbah, cinta akan Allah Ta'ala dengan tiada sebab sesuatu. Dan adalah makna khauf dan raja itu kelakuan yang di dalam hati yang ta'aluk keduanya itu dengan pekerjaan yang lagi akan datang. Dan jika dengan jalan pekerjaan yang lagi akan datang yang dibenci, maka itu jadi takut. Dan jika dengan jalan pekerjaan yang lagi akan datang yang dikasih, maka itu jadi raja. Dan adalah makna haibah dan unsur itu keadaan yang di dalam hati, yaitu maqam yang di atas daripada qabdun dan basq. Seperti bahwasanya qabd dan basq itu maqam yang di atas daripada khauf dan raja. Dan adalah haibah itu melazimkan akan ghaibah, yakni fana daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Nah ini istilah-istilahnya. Jadi dengan haibah tadi, haibah itu jangan kita melihat tuh rasa melihat pengaruh, ya pengaruh mana haibah di sini. Segan haibah melihat orang itu rasa apa, jangan kita rasa gemetar hati melihat. Nah, setelah haibah itu melazimkan akan ghaibah, yakni fana daripada yang lain daripada Allah Ta'ala, dan hanya saja semata-mata syuhud akan Allah Ta'ala juga. Dan adalah unsur itu melazimkan akan dia asahu, yakni ingat dan siuman. Dan al-unsur ini dinamakan akan dia pada istilah ahli sufi maqamul baqa, yaitulah maqam orang yang arif yang kamil mukammal.
Dan dinamakan pula akan dia al-insanul kamil yang muntahi di dalam ma'rifat akan Allah Ta'ala. Dan hasil daripada perkataan yang tersebut itu bahwa khauf dan raja itu maqam orang yang tadi nang awal yang bahasa kita SD lah. Dan adalah qadun dan bastu itu maqam orang yang pertengahan bahasa lah. Dan suluk itu yaitu maqam ma'abatillah, dan unsur itu maqam orang yang muntahi. Ini sudah orang ambon di atas nih, universitas kan. Yang kamil mukammal syahdan, obat yang membawa kepada khauf itu yaitu engkau tilik di dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan beberapa perkataan sahabat dan tabi'in dan aulia yang mukarrabin yang menyebutkan sangat takut siksa Allah Ta'ala akan orang yang berbuat maksiat itu, dan beberapa hisab di dalam akhirat bagi orang yang banyakkan bimbang akan dunia itu. Dan engkau tilik pula akan kehinaan dirimu itu dengan nisbah kemuliaan Allah Ta'ala dan kebesarannya itu. Dan firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi, haula'i fil jannah wala ubali wa haula'i fin nari wala ubali. Mereka itu yang masuk ke dalam surga dan tiada aku hiraukan, dan mereka itu yang masuk ke dalam neraka dan tiada aku hiraukan. Dan adalah yang demikian itu membawa kepada takut akan Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala bersifat dengan kaya yang mutlak, dan jikalau dimasukkannya akan segala manusia itu ke dalam surga, niscaya tiada bertambah akan kemuliaannya. Dan jikalau dimasukkannya akan segala manusia itu ke dalam neraka, niscaya tiada jadi kekurangannya. Dan jikalau telah diketahui akan kebesaran Allah Ta'ala seperti yang demikian itu, niscaya jadi takut akan dia hasilnya. Dan dari karena indah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah la'ana a'lamu billah wa asyadduhum lahu khasyah. Artinya demi Allah, sesungguhnya aku yang terlebih mengetahui daripada segala mereka itu dengan Allah Ta'ala, dan aku yang terlebih takut daripada segala mereka itu bagi Allah Ta'ala. Dan lagi firman Allah Ta'ala bagi Nabi Daud alaihissalam, ya Daud khafni kama takhafus sab'ad dar. Hai Daud, takuti olehmu akan aku seperti engkau takut akan binatang yang buas yang sangat memberi memudarat, yang sangat membahayakan. Dan adalah diserupakan oleh Allah Ta'ala takut akan dia itu seperti takut akan binatang yang buas, karena adalah ia membinasakan orang dan tiada ia hiraukan seseorang. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man khafallah khafa kulli syai', wa man khafa ghairallah khafa min kulli syai'. Barang siapa takut akan Allah Ta'ala, niscaya takut akan dia oleh segala sesuatu. Dan barang siapa takut akan yang lain daripada Allah Ta'ala, niscaya takut dia daripada tiap-tiap sesuatu. Dan kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, alladzina yutuna ma'atau qulubuhum wajilah wa huwa ar-rajulu yasrif wa yazni. Qala la bali ar-rajul alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafu an la yuqbala minhu. Artinya ya Rasulullah, apa maksud ayat? Alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Mereka yang mendatang akan sesuatu yang mereka datangkan akan dia, dan adalah hati mereka itu takut akan Allah Ta'ala. Apakah maksudnya mereka itu laki-laki yang mencuri dan berzina? Nang takutan tadi, nang mengerjakan sesuatu lalu memaksiat, lalu hati mereka takut. Itu kan nanti maksud ayatnya itu orang yang berzina, orang yang maksiat kan, orang yang mencurikan kan, dia sahabat. Maka sahabat Nabi bukan dia Nabi lain. Mereka itu ialah orang yang takut akan Allah Ta'ala, yang sembahyang dan yang puasa dan yang memberi sedekah, padahal dia takut bahwa dia diterima oleh Allah Ta'ala daripadanya. Takutan. Jadi kita limpah ibadah, kalau sembahyang tafakkur ae nulis tuh. Ya Allah, ulun mengharap dana sembahyang ulun ibadahnya diterima, engkau terima walaupun banyak kekurangannya. Itu tafakkur salah satunya. Limpah kita habis beribadah. Itu raja ngaranna mengharap, dan ulun ya Allah takutan bana amun ibadah ulun jika ada yang terima di hati. Tafakkur dulu setelah kita mengerjakan ibadah apapun. Di hati tak mengajar langsung dialog lawan Tuhan, hati urusan hati. Dapat berusaha khairun min ibadah di sana. Ada nama riwayat sebaiknya bertafakkur satu saat itu lebih baik daripada ibadah satu tahun. Tafakkur yang menimbulkan rasa raja mengharap akan rahmat Allah dan takutan lawan azabnya Allah.
Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mu'minin takhruju min ainihi dumu'un wa in kanat mithla ra'si dzubab min khasyatillah tsumma yusibu syai'an min dhahiri wajhihi illa harramahu Allah taala 'alan nar." Tiada daripada seorang hamba yang mukmin yang keluar daripada matanya itu beberapa air matanya, keluar dari mata nangis. Dan jika ada ia seumpama kepala lalat, halus benar kepala lalat kan, diumpamakan saking halusnya air mata keluar dari mata. Kenapa jadi keluar dari mata tadi? Sebab kenapa? Daripada sebab takut ia akan Allah Ta'ala, bukan karena sebab urusan dunia. Karena takutkan lawan Allah, merenungi bahari aku di banyak kesalahan, takutkan bana kamu kada diampuni Tuhan, apa nih bacangan diajar Allah. Itu salah satunya. Sampai keluar banyu mata menangis karena takutkan lawan Tuhan. Kemudian maka terkena air matanya itu akan sesuatu daripada zahir matanya. Lalu kitikan banyu matanya begini di sini, sedikit aja keluar daripada wajahnya, mukanya ataupun daripada yang lainnya. Maka melainkan diharamkan oleh Allah Ta'ala akan dia atas api neraka. Jadi biar aja banyak mata keluar sampai kemana boleh lihat. Atau ada sebagian ulama ulun pernah ada baca kitab, apabila menangis karena takutan lawan Tuhan, ambil banyak mata sapuan di seluruh tubuh, bakas sebenarnya banyak mata sapuan. Ini jadi saksi bahwa inya pernah menangis karena takut dengan Allah. Namun hanya aja tadi karena sedikit banyak mata tadi, nam sedikit benar tadi kayak kepala lalat tadi, diharamkan api neraka. Apabila banyak kejujuran banyak mana, aneh itu sapuan ke batis kemana kepala, ke telinga, hidung kemana-mana disapuan. Maka itu lebih bertambah lagi manfaatnya. Ada sebagian ulama itu dalam kitab. Wallahu a'lam. Aslun fi fadilati al-khawfi wa targhibi fi. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan khauf dan menyatakan menggemarkan di dalam khauf. Ketahui olehmu bahwasanya kelebihan khauf itu diketahui dengan dua perkara. Pertama dengan i'tibar fikir dan nazar, kedua dengan i'tibar dalil Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kelebihan khauf dengan i'tibar fikir dan nazar, maka yaitu engkau tilik bahwasanya tiada martabat yang tinggi dan tiada maqam yang terlebih mulia daripada ma'rifat akan Allah Ta'ala, dan dengan dia itu dapat bahagia di dalam dunia dan di dalam akhirat. Maka adalah sesuatu yang menyampaikan kepada yang demikian itu terlebih afdal dan terlebih tinggi pula. Dan adalah khauf itu menyampaikan kepada ma'rifat, karena dengan khauf itu membawa kepada menjauhi segala maksiat yang zahir dan yang batin. Dan dengan khauf itu membawa membanyakkan berbuat taat yang zahir dan yang batin. Dan inilah ibarat daripada takwa, yaitu martabat yang lebih tinggi dan terlebih mulia dan terlebih afdal. Seperti firman Allah Ta'ala, inna akramakum 'indallahi atqakum. Bahwasanya orang yang lebih mulia daripada kamu kepada Allah Ta'ala yaitu orang yang lebih takut akan Allah Ta'ala. Dan lagi khauf itu membawa kepada membanyakkan zikrullah Ta'ala dan melazimkan hadir hati kepada Allah Ta'ala. Dan adalah membanyakkan zikir itu melazimkan akan mahabbatillah Ta'ala, dan mahabbatillah itu melazimkan jinak hati kepada Allah Ta'ala, yakni senantiasa hadir hati kepada Allah Ta'ala di dalam sekalian kelakuan dan di dalam sekalian perbuatan. Dan adalah yang demikian itu membawa kepada ma'rifatillah Ta'ala. Dan tiada yang lebih afdal dan tiada yang lebih mulia di dalam dunia ini dan di dalam akhirat nanti melainkan ma'rifatullah Ta'ala. Dan dari karena inilah dinamakan oleh masyayikh ahli sufi ma'rifat itu akan surga yang mu'ajjalah, yakni surga yang disegerakan oleh Allah Ta'ala akan hambanya yang arifin itu di dalam dunia ini. Dan itu terlebih afdal daripada surga yang disediakan bagi mereka itu di dalam akhirat. Jadi nama ma'rifatullah itu surga di dalam dunia. Orang ma'rifat Tuhan itu surga di dalam dunia. Sebelum ia mendapatkan surga nanti akhirat enak. Bahkan itu lebih afdal daripada surga nang enak nanti akhirat enak. Orang ma'rifat Tuhan, ma'rifat Allah lebih mulia, lebih afdal daripada mendapatkan surga nang nanti di akhirat. Mendapat bidadari, dapat nikmat apa-apa yang diberikan Allah, fasilitas di dalam surga. Itu lebih baik orang ma'rifat ketimbang itu.
Seperti kata Syekh Ibnu Abbad di dalam Syarah Hikam Ibnu Athaillah rahimahullahu taala, inna fid dunya jannah man dakhalaha lam yashtaq ila jannatil akhirah wa hiya ma'rifatullah. Bahwasanya di dalam dunia ini ada surga. Barang siapa yang masuk ke dalamnya niscaya tiada teringin akan surga yang di dalam akhirat, yaitu ma'rifat akan Allah Ta'ala yang dibukakan Allah Ta'ala di dalam hati bagi orang yang menjalani akan tarekat ahli sufi. Adapun kelebihan dengan itibar dalam Al-Quran, dari Quran dan hadis Nabi SAW itu maka itu beberapa banyak yang tiada terhingga. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, "Wanahi kadalalatan ala fadilatil khawf najama Allah ta'ala al-khaifin minal huda wal rahmah wal ilmi wal ridwan wa imajil maqamati al-jinnah." Dan memadalkan dikau dalil yang menunjukkan atas kelebihan khawf itu barang yang menghimpunkan Allah Ta'ala bagi orang yang takut akan Allah Ta'ala daripada petunjuk dan rahmat dan ilmu dan keridhaan, dan itu tempat penghimpunan segala makam orang yang dalam surga, seperti firman Allah Ta'ala, "Huda wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun." Petunjuk dan rahmat bagi mereka yang takut akan kebesaran Tuhan mereka itu. Dan lagi firman Allah Ta'ala, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Hanya saja orang yang takut akan Allah Ta'ala daripada hambanya yang ulama. Dan dari firman Allah Ta'ala, "Radhiyallahu anhu wa radu anhu," dari kalimat khasyiyah rabbah, telah ridha Allah Ta'ala dari mereka itu dan ridha mereka itu daripada Allah Ta'ala, dan adalah yang demikian itu bagi orang yang takut akan Tuhannya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, "Kullu man dalla ala fadilatil ilmi dalla ala fadilatil khawfi li'anna al-khawfa samaratul ilm." Tiap-tiap dalil yang menunjukkan ia atas kelebihan ilmu, maka itu menunjukkan pula atas kelebihan khawf itu, karena bahwa khawf itu seperti buah yang jadi daripada ilmu, seperti yang tersebut dalam ayat, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Dahulu itu, dan jadi daripada khawf itu wara' dan takwa, dan telah maklum kelebihan keduanya itu di dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dahulu itu dan takwa itu diidhafatkan oleh Allah Ta'ala kepada dirinya dengan firman Allah, "La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum." Tiada mencapai akan Allah Ta'ala itu oleh dagingnya, dan tiada mencapai akan dia oleh darahnya, dan tetapi mencapai akan dia itu oleh takwa daripada kamu. Dan lagi firman Allah Ta'ala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Ambil oleh melakukan bekal akhirat itu, maka bahwasanya yang terlebih baik bekal itu adalah takut akan Allah Ta'ala. Dan dari karena inilah berpesan Allah Ta'ala akan orang yang dahulu-dahulu dan orang yang kemudian dengan takwa itu dengan firman-Nya, "Walaqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an yattaqullah." Dan bahwasanya telah aku pesan akan mereka itu yang punya kitab daripada orang yang dahulu-dahulu daripada kamu itu dan akan kamu, bahwa takut mereka itu akan Allah Ta'ala. Dan lagi firman Allah Ta'ala, "Wa khafuni in kuntum mu'minin." Dan takuti oleh kamu akan takuti kalau kamu itu orang yang mukmin. Maka menyuruh Allah Ta'ala dengan takut akan dia dan mewajibkan dia akan dia dan mensyaratkan dia akan dia dalam iman orang yang mukmin di dalam ayat ini. yakni tiada dinamakan seorang itu mukmin yang sempurna melainkan dengan takut akan Allah Ta'ala. Dan menyebutkan Nabi SAW akan kelebihan takwa itu dengan sabdanya, "Idza jama'allahu al-awwalina wal akhirin limiqati yaumin ma'lum nadahu bi sautin yasma'u sahat kama yasma'u nahu yaqulu ya ayyuhan nas inni qad ansitu lakum mundu khalaqtukum ila yaumikum hadza fa ansitu ilayya al-yawm." Apabila menghimpunkan Allah Ta'ala akan segala orang yang dahulu dan orang yang kemudian, maka segala waktu yang maklum, yakni bagi segala waktu yang maklum, yakni hari kiamat, maka menyuruh akan mereka itu dengan suara yang keras, kira-kira mendengar orang yang jauh itu seperti mendengar orang yang dekat. Maka berfirman dia, hai segala manusia, bahwa telah aku dengar bagi kamu daripada ketika aku jadikan akan kamu hingga hari kamu ini, maka dengar oleh kamu bagiku pada hari ini. Hanya saja segala amal kamu dikembalikan atas kamu, hai segala manusia. Maksudnya aku jadikan bagi kamu akan bangsa, dan kamu jadikan akan bangsa bagi diri kamu di dalam dunia. Maka kamu rendahkan bangsaku dan kamu angkat bangsa kamu. Telah aku kata bagi kamu bahwa orang yang lebih mulia daripada kamu itu orang yang takut akan Allah Ta'ala. Tetapi enggan kamu melihatkan bahwa kamu kata si fulan anak si fulan, bangsanya baik daripada si fulan, dan si fulan itu terlebih kaya daripada si fulan. Maka adalah pada hari ini aku rendahkan bangsa kamu dan aku angkatkan bangsaku. Maka mana segala orang yang takut akan aku, maka bangkit segala mereka itu. Maka didirikan bagi kaum yang takut akan Allah Ta'ala itu akan panji-panji. Maka mengikut sekalian kaum yang takut itu akan panji-panji mereka itu kepada tempat kediaman mereka itu. Maka masuk segala mereka itu ke dalam surga dengan tiada hisab.
Dan dari sabda Nabi Sallam, Rasul hikmah makhafatullah, kepala ilmu hikmah itu yaitu takut akan Allah Ta'ala. Dan kata Fudail bin Iyad rahimahullah, man khafallah Ta'ala dan lahul khawfu ala kulli khair. Karena siapa takut akan Allah Ta'ala bisa menunjukkan oleh takutnya itu atas segala kebaikan. Dan dari Imam Shibli rahimahullah, makhifullah yawman ila ra'aitu lawbaban hikmah wal ibrah ma'aituqah. Tiada aku takut akan Allah Ta'ala dalam sehari melainkan aku lihat akan beberapa pintu daripada ilmu hikmah dan ibrah yang tidak pernah aku lihat akan dia sekali-kali. Dan lagi sabda Nabi Sallam, atammukum aqlan asyaddukum khawfan wa asanukum bima amarallahu bihi wa nahakum nadhara. Orang yang lebih sempurna akalnya itu yaitu orang yang lebih takut daripada kamu akan Allah Ta'ala, dan itu orang yang lebih banyakkan nazar pandangan di dalam barangnya disuruh oleh Allah Ta'ala dengan dia dan barang yang ditegakkan daripadanya. Dan lagi sabda Nabi Sallam bagi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, in aradta an talqani fa'ksir min al-khawfi ba'di. Jikalau engkau kehendaki bahwa engkau mendapatkan aku, maka banyakkan olehmu daripada takut akan Allah Ta'ala kemudian daripada matiku. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala wa izzati wa jalali la ajma'u ala abdi khawfain wa la ajma'u lahu amnain fa in aminani fid dunya akhaftuhu yawmal qiyamah wa in khafani wa idza khafani fid dunya amantu yawmal qiyamah. Firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi, demi kemuliaanku dan bumi kebesaranku, dan demi kebesaranku, demi kemuliaanku dan demi kebesaranku tiada aku himpunkan atas hambaku itu dua ketakutan, dan tiada aku himpunkan atasnya dua kesentosaan. Maka bila sentosa ia akan aku di dalam dunia, niscaya aku pertakutkan akan dia di dalam hari kiamat. Dan bila takut ia akan aku di dalam dunia, niscaya aku sentosakan akan dia di dalam hari kiamat. Dan kata Imam Al-Ghazali, at-tasydidul waridah fil amni min makrila wa adamin la tusab. Beberapa hadis yang datang daripada Nabi Sallallahu yang sangat mencelai orang yang aman daripada makar Allah Ta'ala dan pedih siksanya, bagaimana tiada takut akan siksanya, yakni hadis yang mencelakan yang demikian itu amat banyak, padahal tiada tersimpul. Dan ada tiap-tiap yang demikian itu kepujian atas khauf karena mencelakan suatu itu memuji atas lawannya yang dinafikan akan dia itu. Dan lawan khauf itu aman daripada makar Allah, seperti bahwa adalah lawan raja itu yaitu yaksun, yakni lawan harap itu putus asa, dan seperti adalah menunjukkan kecelaan kanut yaitu yakni putus asa atas kepujian raja, yakni harap. Maka yang demikian itu menunjukkan kecelaan aman daripada makar Allah itu atas kelebihan khauf itu yaitu lawan baginya. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wallahu subhanahu wa ta'ala Sayyidina Nabi wa Ali Nabi Sayyid Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah tatma'innul qulub. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah.
وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. فتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى بركات من سجل ولوي آبائنا وأمهاتنا والدين من شيخنا ومن نسينا سماتهم مخصوص إلى المرحوم صالح الدين جمع حبيب جمع المرحومة أسماء بنت هاشم والدنا من حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونعوذ بك من شر ما صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا الله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع له بيده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيط من شيء عنه إلا بما شاء. سيغفر السماوات والأرض ويهوب يهوب العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالناس من الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين أنتني وبنا بطيب أنزل يوم لك الحمد لله وبنا جلالك وعظم سلطانك سبحانك اللهم وبحمدك عليك قدر ما أثنيت على نفسك والحمد وتتوكل على الحمد وربك والحمد بعد الرضا. صل وسلم على سيدنا محمد بالأول والآخر وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الوقت ما يكون. صل وسلم على سيدنا محمد في الملء وعلى غير الملك. وصل وسلم على سيدنا محمد الذي وصلى عليها وأنت خير الوارثين. اللهم صل وسلم وبارك وسلم وعلمنا من أن القرآن من هذا المجلس وبركاته الواصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة صدق لنا وقبل بركة محمد بن عبد سيدنا حبيبنا شفيعنا بركة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عليكم أشرف القرابات والتابعين التابعين بإحسان إلى آبائنا وإخواننا ونبي المرسلين صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والآل والتابعين المجتهدين وخالد في دين والأمر والشهد والشهيد وما إلى آبائنا وأمهاتنا ووالدنا وأزواجنا وجدنا جدتنا من أمهاتنا وخلنا وخالد صلى الله عليه وسلم شيخنا من عند سيدنا سنة